Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Yang mana kita akan mempelajari 3 hal. Pertama, tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, makna Asmaul Husna, serta hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut kompetensi inti. KI1 tentang sikap spiritual. KI2 tentang sikap sosial. KI3 pengetahuan, dan KI4 adalah keterampilan. Berikut kompetensi dasar yang akan kita raih, akan kita pelajari, serta indikator pencapaian kompetensi. Kita masuk pembelajaran ya. Pengertian iman. Menurut bahasa, iman berasal dari kata amanah yang berarti percaya. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, iman didefinisikan dengan akad atau perjanjian dengan hati, ikrar bersumpah dengan lisan, dan dilakukan serta dibuktikan dengan anggota tubuh. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala menurut bahasa adalah percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Apapun yang Allah firmankan, Allah perintahkan, dan Allah larang, kita harus mempercayainya. Dan tanda kepercayaan tersebut adalah kita melaksanakan segala instruksinya berupa perintah dan menjauhi larangannya. Dalam konteks beriman kepada Allah, kepercayaan dimulai dari kepercayaan secara dogmatis. Kepercayaan ini kemudian akan melahirkan keyakinan setelah kita membuktikan konsep-konsep Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Makna Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata al-asma yang berarti nama dan al-husna yang berarti baik. Jadi Asmaul Husna secara bahasa diartikan nama-nama yang baik. Asmaul Husna adalah nama Allah yang terbaik. Dapat dikatakan pula sebagai asma Allah yang terindah. Nama-nama yang terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan, tidak berawal dan juga tidak berakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i fasayajzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Asmaul husna itu terdapat 99, tetapi kita hanya akan mempelajari 7 dari 99 nama terbaik tersebut. Yang pertama, Al-Karim, Maha Mulia, yang terdapat dalam surat An-Naml surat ke-27 ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia. Yang kedua, itu Al-Mu'min, pemberi rasa aman. Al-Mu'min adalah isim fa'il dari lafadz amanah yang artinya pemberi keamanan.
Allah memiliki sifat al-mu'min, artinya Allah adalah zat yang memiliki rasa aman kepada makhluknya. Yang ketiga, al-wakil, penolong. Al-wakil berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan dan mempercayakan suatu urusan kepada orang lain atau mewakilkan. Dalam konteks Asmaul Husna, Allah Al-Wakil dapat berarti kita menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma keempat, Al-Matin, Maha Kokoh atau Maha Kuat. Allah memiliki asma al-matin, artinya Allah adalah zat yang maha kokoh dalam kekuasaannya. Allah adalah zat yang maha kuat dalam pendiriannya, dan Allah yang maha teguh dalam janjinya. Kelima, al-jami, yang maha mengumpulkan. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 9 yang berarti, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan kepadanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Al-Jami berasal dari kata jamaah yang artinya kumpulan, lebih dari satu atau banyak. Allah bersifat al-jami, artinya Allah maha mengumpulkan atau mempersatukan. Yang keenam, al-adil, maha adil. Allah bersifat al-adlu, artinya yang maha adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Maksud Allah memiliki sifat adil adalah bahwa Allah adalah zat yang memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensinya. Ketujuh, al-akhir atau maha akhir. Allah al-akhir adalah Allah adalah zat yang paling akhir di antara selainnya, yang tertuang dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 3. Yang artinya dialah yang awal, yang akhir, yang dohir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bagaimana hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, bukan hanya sebuah pengakuan palsu dengan lisan. Yang kedua, mendorong kepada kita agar dapat mewujudkan sifat-sifat Allah dalam perilaku kita sehari-hari. Allah Maha Mulia, maka jadilah khalifah Allah yang memiliki keluhuran budi. Keempat, Allah memberi rasa aman, maka jadilah khalifah Allah yang selalu memberi rasa aman kepada sesamanya. Yang kelima, Allah Maha Penolong, maka hiduplah dengan penuh optimisme karena Allah akan menolong hambanya dalam segala urusan. Ketujuh, Allah Maha Kuat, maka jadilah manusia yang kuat dan teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. 8. Allah Maha mengumpulkan, maka bersiaplah untuk berkumpul di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amanah Allah kepada kita sebagai khalifah di bumi ini. Dan jadilah katalisator yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Kesembilan, Allah Maha Adil, maka jadilah manusia yang yakin bahwa Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, sehingga kita siap mendapat ujian syukur maupun ujian sabar dari Allah. Kesepuluh, Allah Maha Akhir, jadilah khalifah yang siap bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan dalam rangka menjalani tugas sebagai khalifah di bumi. Seperti itu ya anak-anak. Marilah sekarang kita berdiskusi
tentang nama-nama Allah yang 7. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.